Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini ada press release ya, atau siaran pers dari TP3, tim pemantau peristiwa pembunuhan Laskar FPI ya. Ini pasti sepertinya akan menanggapi Prof Mahfud MD ya, Menko Polhukam. Coba kita bacakan ya, dari Marwan Batubara ya. Marwan Batubara adalah badan pekerja TP3 ya. Coba kita baca. Baru saja saya dapatkan ya dari anggota tim TP3. Peluncuran buku putih TP3 _2 pelanggaran HAM berat dan keterlibatan TNI Polri ya. Dari judulnya saja sudah membantah ya. Pada hari Rabu 7 Juli 2021, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab HRS atau disingkat TP3 telah meluncurkan buku berjudul Buku Putih Pelanggaran HAM berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS. Jadi judulnya saja sudah kelihatan ya. Acara peluncuran berlangsung secara daring dan live streaming video channel YouTube yang diikuti puluhan ribu peserta dari berbagai kalangan, termasuk para penanda tangan petisi rakyat untuk penuntasan kasus pembunuhan 6 pengawal HRS. Acara dimulai dengan sambutan oleh Dewan Pengarah TP3 M. Amin Rais yang sekaligus meresmikan peluncuran buku putih. Selanjutnya, sambutan dan tanggapan disampaikan oleh Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, SE, mantan Ses Menko Polkam dan Kabais TNI, Kiai Haji Dr. Abdullah Heha Mahwa, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Pangdam Iskandar Muda dan Danjen Kopassus, Habib Muhsin Al-Attas, Profesor Dr. Daniel M. Roshid, Profesor Dr. Husnul Maria, PhD, Dr. M. Taufik SHMH, Kiai Haji Slamet Ma'arif, dan Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi. Bertindak sebagai moderator adalah Dr. Marwan Batubara dan berperan sebagai MC adalah Dr. Taufik Hidayat. Buku putih secara resmi disusun dan diterbitkan oleh TP3. Misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan. Dalam menjalankan misinya, antara lain TP3 menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan pembunuhan atas 6 warga negara Indonesia yang kebetulan merupakan Laskar FPI pengawal HRS. Keberadaan TP3 adalah sebagai perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Buku putih TP3 banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dimuat oleh media massa, terlebih media utama mainstream. Buku putih menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja, merujuk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pada konferensi pers tanggal 7 Desember 2020. Tetapi melibatkan juga kekuatan bersenjata dan aparat negara di luar institusi TNI dan Polri secara sistematis. Wah, ya. Jadi saya ulangi ya. Buku putih menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja, merujuk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pada konferensi pers tanggal 7 Desember 2020, tetapi melibatkan juga kekuatan bersenjata dan aparat negara di luar institusi TNI dan Polri secara sistematis ya. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS merupakan kejahatan yang memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Buku putih TP3 merupakan bagian dari rangkaian ikhtiar TP3 untuk mencari dan mengungkap kebenaran, menyampaikan informasi, fakta, dan kajian secara tertulis. Buku putih juga merupakan jawaban atas sikap Presiden Jokowi yang telah mempersilahkan TP3 menyampaikan temuan dan hasil kajiannya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penuntasan peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS, ya. Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil, dan dapat diterima oleh publik hanyalah mungkin jika pengadilan HAM digelar serta menggunakan fasilitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan kesempatan untuk dapat mengajak peran serta TP3 dan atau masyarakat pegiat HAM sebagai anggota ad hoc penyelidik, ad hoc penyidik, ad hoc penuntut umum, dan hakim ad hoc dalam peradilan hak asasi manusia sesuai dengan mandat dari pasal 18, 21, 23, dan 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Selain itu, hal yang lebih penting adalah bahwa buku putih ini dapat menjawab pertanyaan publik perihal bagaimana dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Saat memberi sambutan pada acara peluncuran buku putih, Dewan Pengarah TP3 Dr. Amin Rais menilai pihak Polri dan TNI secara kelembagaan tak terlibat dalam skenario dan implementasi pembunuhan terhadap 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek KM 50. Dalam hal ini, TP3 ingin memberikan klarifikasi bahwa yang dimaksudkan Dr. Amin Rais adalah keterlibatan pimpinan tertinggi lembaga tersebut sebagai sentral atau pengarah utama operasi, ya. Makanya tadi dalam video sebelumnya kan saya mengatakan Panglima TNI dan Kapolri, ya. Terkait hal di atas, TP3 menilai dan menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap menjadi alat atau bagian dari operasi yang dikendalikan dan diarahkan oleh lembaga negara lain. Keterlibatan lembaga-lembaga TNI, Polri, dan lembaga negara lain ini merupakan satu kesatuan operasi yang bersifat sistemik yang dapat pula ditelusuri keterlibatannya secara seksama, baik sebelum terjadinya pembunuhan maupun setelah pembunuhan. Hal ini telah diungkap secara komprehensif dalam buku putih. Operasi lembaga-lembaga negara ini memenuhi kriteria sistemik yang diatur dan dipersyaratkan dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 2000 tentang Pengadilan HAM. Itulah sebabnya TP3 menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat, ya. Buku putih TP3 telah memberikan arahan yang jelas bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Informasi dan kajian yang dipaparkan pada buku dapat dijadikan dasar bagi Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia yang sebenarnya belum pernah dilakukan, ya. Memang sobat era sekalian, kemarin tidak jelas Komnas HAM itu melakukan kegiatan pro justisia atau sekedar mengumpulkan laporan, ya. Karena akhirnya laporan itu disampaikan kepada presiden, berarti laporan. Karena kalau pro justisia tentu saja hasil penyelidikannya itu disampaikan kepada penyidik, ya, untuk ditindaklanjuti, ya. Pernyataan sikap TP3 ini sekaligus membantah pernyataan Menko Polhukam yang membuat kesimpulan sendiri secara miring dan misleading bahwa pelanggaran HAM berat tidak pernah dilakukan oleh oknum-oknum pelaku pembunuhan tersebut. TP3 heran sekaligus prihatin bagaimana bisa seorang Profesor Mahfud MD begitu happy dan bernafsu membuat pernyataan yang menyesatkan publik tanpa membaca buku putih TP3 terlebih dahulu. Padahal sesuai permintaan resmi Kemenko Polhukam kepada TP3 tertanggal 21 Juni 2021, 21 Juni hari ulang tahun Jokowi, ya. Buku putih TP3 telah dikirim kepada Profesor Mahfud pada 2 Juli 2021. Jangan-jangan Prof Mahfud belum sempat atau malah tidak berminat membaca buku tersebut. Badan pekerja TP3 Marwan Batubara. Ada nomor HP yang tercantum, ya. Saya tidak perlu menyebutkan, ya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi, ya. Saya pun sebenarnya agak kaget, ya. Begini, ada dua hal yang harus kita pahami, ya. Fakta yang sesungguhnya dan fakta yang tertulis di buku TP3 atau buku putih. Nah, kalau fakta yang sesungguhnya, ya tentu kita ingin
memerlukan investigasi, penyidikan lebih lanjut sampai pengadilan untuk mengungkapkan ini semua secara terang benderang, transparan ya. Tapi kalau kita bicara tentang apa yang tertulis di buku putih, itu jelas dari judulnya saja sudah dikatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat ya. Jadi how come misalnya seorang Mahfud MD mengatakan berterima kasih kepada M. Amin Rais bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat. Padahal Amin Rais sama sekali tidak ngomong demikian. Dia ngomong secara kelembagaan. Jadi kalau kita bicara secara kelembagaan itu haruslah ada komannya, harus adalah komando tertingginya. Nah, komando tertinggi dalam hal TNI kan adalah Panglima TNI. Komando tertinggi di Polri adalah Kapolri. Nah, itu yang dianggap dikatakan tidak terlibat. Tetapi secara perseorangan atau kelembagaan di bawahnya, sebagaimana dikatakan Marwan Batubara, ada keterlibatan seperti itu. Ya tidak mungkin tidak terlibat ya. Apakah keterlibatan tersebut mengarah kepada sebuah kejahatan ya, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity? Nah, nanti biarlah proses pengadilan yang genuine melakukan itu. Nah, hanya masalahnya kalau prosesnya diserahkan kepada institusi itu sendiri, itu yang menjadi persoalan. Jadi tidak mungkin orang bisa jadi hakim bagi dirinya sendiri. Jadi ada gium seperti itu yang harus kita garis bawahi ya. Karena ini melibatkan dugaannya oknum-oknum, katakanlah juga mungkin pejabat-pejabat tertentu di institusi-institusi negara ya. Maka harus ada institusi yang steril dari semua ini. Nah, harapannya adalah Komnas HAM. Karena dari Komnas HAM nanti hasilnya bisa langsung ke Jaksa Agung. Tapi Jaksa Agung pun bisa menunjuk yang namanya jaksa independen, ya, penyidik independen. Bahkan Komnas HAM pun bisa melibatkan peran serta masyarakat. Ini yang diinginkan. Nah, pertanyaannya adalah terhadap kasus ini sepertinya semuanya keep silent, ya. Saya tidak bicara the king of silent, tapi keep silent, ya. Diam, 1000 bahasa. DPR diam, kemudian eksekutif diam, LSM tidak bunyi lagi ya. Yang bunyi cuma TP3. Jadi terima kasih kepada TP3 yang terus mengingatkan kita terhadap peristiwa atau tragedi ini. Karena bagaimanapun ini adalah tragedi kemanusiaan. Tidak boleh di republik yang kita sudah merdeka selama lebih dari 70 tahun ini begitu mudahnya menumpahkan darah, begitu mudahnya menghilangkan nyawa ya. Pemerintah, penguasa harus berperan menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa, bukan sebaliknya justru menjadi elemen, menjadi sebuah monster yang menakutkan bagi siapapun yang mungkin kritis atau berseberangan jalan. Mudah-mudahan negara kita tidak menuju otoritarianisme lagi dan menakutkan. Ya, ada yang bilang OTG, otoriter tanpa gejala. Tapi kita tetap bisa memelihara demokrasi kita. Belum substantif barangkali, tapi tetap masih prosedural. Tapi paling tidak kita tidak mengarah kepada demokrasi yang regresif atau bahkan orang menyebutnya the failed state, negara yang gagal. Kita berharap negara kita tetap jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dalam segala aspek, termasuk aspek kebebasan sipil atau demokrasi. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.